Shalom, Pax et Bonum, salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara dan teman-teman sekalian, kita kembali bergabung di channel ini untuk belajar iringan organ gerejawi. Sebelumnya saya telah mengupload video tutorial main organ atau keyboard 4 suara SATB bagian yang pertama. Pada tutorial itu, lagu yang kita buat sebagai contoh adalah Malam Kudus dari Tangga Nada Netral dari Kidung Jemaat edisi Harmoni nomor 92. Harapan kita tentunya teman-teman sudah melatihnya berulang-ulang. Nah, sekarang kita masuk pada tutorial selanjutnya. Teman-teman sekalian, ada beberapa buku partitur edisi harmoni atau edisi organ yang saya miliki, antara lain buku Kidung Jemaat. Ada juga buku logo HKBP. Ada pelengkap Kidung Jemaat. Ada juga Nyanyikanlah Kidung Baru. Ada buku organ Puji Syukur 1. Ada juga Puji Syukur buku organ 2. Ada Puji Syukur buku organ 3. Yang berikutnya ada buku BETK, ya, buku organ untuk nyanyian Gereja Katolik berbahasa Batak Toba. Dan ada juga beberapa buku partitur dalam bentuk PDF untuk bahasa asing yang saya download. Linknya juga bisa kita lihat di deskripsi video ini. Saya ingin menyarankan agar teman-teman juga memiliki buku-buku partitur seperti ini di rumah. Tentu dengan mengutamakan buku yang dipakai resmi di gereja kita masing-masing. Namun memiliki dan sanggup memainkan partitur dari berbagai buku nyanyian gereja adalah suatu hal yang baik dan memperkaya kemampuan kita. Untuk membelinya, zaman sekarang sudah sangat mudah. Jika tidak ada toko buku rohani di tempat kita, kita langsung saja ke toko buku online. Sangat banyak. Tulis saja judul buku, akan muncul tawaran-tawaran untuk kita. Sebelum masuk ke contoh lagu latihan, kita pahami dan praktekkan dulu beberapa karakter pergerakan tangan yang sering saya lakukan, ya, dalam membuat video-video di channel ini. Yang pertama adalah gerakan jari berurutan. Yang saya maksudkan dengan gerakan jari berurutan adalah seperti ini. Berurut dua. Inilah gerakan paling dasar dan paling mudah, ya. Dengan ini semua jari-jari harus kita mainkan. Kalau misalnya tangan kiri, gerakan dasar yang kedua adalah gerakan melompatkan tangan atau jari, ya, sering saya lakukan untuk menjangkau nada-nada yang lebih tinggi ataupun nada-nada yang lebih rendah. Jari-jari kita hanya 5. Yang 5 ini akan memainkan ambitus suara standar manusia, yaitu dari, kalau untuk wanita atau perempuan, dari sini, dari F sampai ke F di sini, 2 oktav tentang suara standar manusia. Nah, kalau untuk laki-laki, pria, dari F di sini sampai ke F di sini, ya, untuk rentang suara pria. Tapi umumnya memang diturunkan sedikit menjadi sampai ke S pada umumnya. Tapi ada juga beberapa lagu sampai ke nada F. Lalu untuk itu kita harus melompatkan jari-jari semuanya. Misalnya begini. Melompat ke sini. Untuk menjangkau nada yang lebih tinggi. Nah, melompat turun juga. Lompat. Nah, tangan kiri. Melompat. 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 Ya, itulah contoh gerakan jari melompat. Gerakan yang berikutnya, ibu jari ataupun kelingking berpindah, ya, ke nada yang dekat di atasnya ataupun dekat di bawahnya. Jari yang paling mudah untuk bergerak adalah jari jempol. Jari kelingking juga bergerak maju 1. Jari jempol yang paling luas. Maka gerakannya ini ada yang disebut dengan gerakan jari melompat. Ya, yang saya maksudkan dengan melompat begini. Kita mulai contohnya dari sini. Harus pindah dia ke sini untuk mengambil nada B. Ya, harusnya kan jari jempol ini sampai di nada C di sini. Tapi kebetulan partiturnya meminta turun.
harus dibuat sampai ke sini. Ya. Terkadang lompatannya bisa menjadi lebih dari satu nada. Demikian juga untuk jari kelingking. Ini seharusnya. Tetapi permintaan partitur lebih dari situ, sampai ke nada A contohnya. Maka begini. Melempatkan jari kelingking. Atau begini contohnya, pada saat sini. Ya, melompat satu. Sering saya lakukan seperti itu. Baik, gerakan yang berikut adalah gerakan merenggang. Kurang lebih sama dengan gerakan melempatkan ibu jari, tapi kalau disebut dengan merenggang ini semua direnggangkan jarinya. Jari bisa direnggangkan, yang terutama jari-jari terluar, yaitu jari jempol dan kelingking. Itu berarti jari jempol dan jari kelingkinglah yang sebenarnya lebih luas jangkauannya. Kelingking biasanya akan menjangkau nada-nada tertinggi dari sopran, dan jempol akan menjangkau nada-nada terendah dari alto untuk tangan kanan. Ya. Bahkan pada posisi tertentu, terkadang jempol akan menjangkau nada tenor jika tangan kanan harus memainkan 3 suara. Kita tahu sebelumnya, karena terkadang nada bass sungguh menjauh atau merendah, sehingga tidak terjangkau lagi bila bass dan tenor ditangani dengan tangan kiri. Gerakan berikutnya adalah gerakan pergantian jari secara bisu. Terkadang juga kita diminta untuk menahan suatu nada tertentu dengan pergantian jari seperti ini. Suatu nada ditekan oleh jari semula, ya. Tapi kemudian harus ditekan dengan jari yang berikutnya untuk menjangkau nada yang di atasnya. Ya, ini contohnya. Tahan, tahan, tahan. Sering terjadi bahwa kita harus membuat pergantian jari secara bisu. Misalnya tangan kiri. Tahan. Karena dia akan pindah untuk menekan not ataupun tuts yang lain. Contohnya lagi, ulangi. Tahan. Pergantian jari seperti ini sering saya lakukan. Mudah-mudahan gerakan-gerakan itu membantu untuk kita. Lalu, saudara dan teman-teman sekalian, apa yang membuat saya melakukan berbagai pergerakan jari-jari ini? Posisi ketinggian nada lah yang dengan sendirinya membuka pikiran kita untuk membuat gerakan-gerakan perpindahan jari yang biasanya juga bersesuaian dengan frasering. Namun dalam suatu frase pun bisa jadi ya terjadi proses penjarian yang berbeda-beda, tergantung dari rentang-rentang nada yang terdapat di dalamnya. Baik saudara dan teman-teman sekalian, yang saya pikirkan sebelum membuat tutorial praktis yang kedua ini adalah selain lagu Malam Kudus, apalagi lagu yang singkat, mudah, tangga nada netral. Saya buka-buka buku partitur, maka saya temukan sebuah lagu dari buku logu nomor 307 dengan judul Tuhakku Hojab Barhu. Sebelum kita telah lagu ini, mari kita ikuti terus tutorial ini dari awal hingga akhir agar sungguh kita pahami dan dapat kita praktekkan sendiri di rumah. Oh ya, mana tahu teman-teman belum memiliki buku partitur buku logu, kita bisa download. Penomorannya mengikuti buku ND, bukan buku logu. Download terlebih dahulu aplikasinya, kemudian download file-file lagunya. Silakan klik linknya ada di deskripsi video ini. Baiklah saudara dan teman-teman sekalian, sekarang kita pelajari lagu ini. Lagu ini tersusun dalam tangga nada C. Jadi C sama dengan Do. Jadi kita masih tetap pada tangga nada netral. Sekali lagi, yang namanya tutorial memang harus dimulai dari hal-hal yang paling mudah. Makanya kita mulai dari sini. Lagu ini sangat singkat, hanya 8 bar, 8 birama, dengan pembiramaan 4/4. 4/4 artinya dalam tiap birama terdapat 4 ketukan. Masing-masing ketuk bernilai sebuah not 1/4. Maka akibatnya not setengah ini menjadi 2 ketuk. Not 1/8 ini berdurasi menjadi setengah ketuk. Not 1/4 tambah titik menjadi 1,5 ketuk. Dan ada tanda diam setengah. Durasinya 2 ketuk. Teman-teman yang masih kurang paham tentang jumlah perbandingan ketukan-ketukan ini, silahkan tonton tutorial
tentang durasi dan tanda birama. Silakan klik linknya di deskripsi video ini. Baiklah, lagu ini tersusun dalam 4 suara: sopran, alto, tenor, dan bass. Biasanya sopran dan alto di tangan kanan, tenor dan bass di tangan kiri. Apakah seluruhnya susunan harmoni masih bisa ditangani seperti itu? Langsung saja kita praktekkan. Kita mulai dari awal lagu. Kita coba mulai dari tangan kanan, yaitu sopran dan alto. Untuk kita pemula, ada baiknya kita mainkan atau kita sambil menyanyikan melodinya, entah dengan huruf ataupun dengan angka. Bahkan jika dirasa perlu, boleh kita tandai not-not balok ini dengan nama-nama hurufnya. Ya, seperti ini. Kita namai E, F, G, G, A, B, C, G, A, G, F, E. Itulah frase yang pertama. Bisa juga jarinya kita nyanyikan. Misalnya E, F, G, G, A, B, C, G, A, G, F, E. Itulah untuk frase yang pertama. Bisa juga kita nyanyikan dari setelah kita konversi ke notasi angkanya menjadi begini. Mi, fa, sol, sol, la, si, do, sol, la, la, sol, fa, mi. Altonya juga bisa kita tandai dengan not huruf, atau bisa juga bahkan kita nyanyikan dengan not angkanya. Bagaimana caranya supaya kita lebih terbantu, terutama di awal-awal ini. Baik, lagu ini hanya ada 2 frase. Frase pertama sampai tanda diam 2 ketuk. Frase kedua diakhiri dengan tanda diam 2 ketuk. Artinya lagu ini sangat singkat. Mudah-mudahan dengan tuntasnya lagu ini, kita juga siap untuk masuk pada lagu-lagu yang lebih panjang. Kita praktekkan frase yang pertama. Ya, ada di sini not 1 ketuk, not setengah ketuk, not 1,5 ketuk, dan ada juga not yang 2 ketuk. Ada juga tanda diam 2 ketuk. Kita praktekkan frase yang pertama. Kita mulai dari gerakan jari berurutan. Ya, kita ulangi sekali lagi. Kita perhatikan. Melompat turun, pergantian secara bisu, berurutan. Untuk tangan kiri kita lihat C dan G. Ada di sini gerakan lompat klikinya, naik, turun, tetap, naik klikinya, berurutan, pergantian secara bisu. Lompat. Kita ulangi. Melompatkan jari, melompatkan, berpindah 1, turun, tetap, naik kelingkingnya, berurutan, pergantian secara bisu. Maka kalau misalnya kita gabungkan begini dia. Berganti. Berganti. Berganti secara bisu. Itu bagian frase yang pertama. Sekarang kita masuk pada frase yang kedua. Ya, kita lihat frase yang kedua dimulai dari nada B untuk alto dan nada D untuk sopran. Bagaimana dibuat itu? Pertama, turun ke sini ya. Normalkan berurutan. Lompat. Nah, bukan begini saya buat. Kenapa bukan begini?
karena nanti soprannya tinggi sampai ke sini. Maka lebih baguslah dibuat merenggang dia, jari jempol dan jari telunjuk. Turun lagi. Kalau kita lihat untuk tangan kiri seperti ini. Berganti secara bisu. Kita ulangi. Kalau digabungkan, dia menjadi seperti ini. Baik, kalau kita mulai dari awal, maka lagu ini menjadi seperti ini. Mari kita simak dan kita praktekkan ya. Dipercepat gini. Saudara dan teman-teman sekalian, untuk kita pemula ini pasti masih agak sulit. Untuk itu, saya selalu sarankan agar kita rajin dan rutin latihan. Semua tutorial ini tidak akan berarti jika tidak dipraktekkan secara rutin. Saudara dan teman-teman sekalian, demikian tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe dan like agar lagu-lagu dan tutorial sering muncul di beranda YouTube kita. Mohon share agar semakin banyak teman yang bisa menontonnya. Terima kasih dan shalom.